Halo sahabat YouTube, kali ini kita akan mendengarkan kisah misteri Kampung Sesat. Bagian 1, awal mula misteri Kampung Sesat. Yuk, kita dengarkan. Bagian 1, awal mula. Wah, kayaknya seru nih. Lagi pada bahas apa sih, serius amat? Pertanyaan Andi ini sontak mengagetkan sekelompok pria dan wanita yang berjumlah 4 orang tersebut. Ya, mereka adalah Rio, Ferry, Anis, dan Gendis. Ih, Andi ngagetin tahu nggak? Untung jantungku nggak copot, gerutu Anis. Dialah Anis, wanita pemarah tetapi pendiam. Sekali marah, amarahnya akan sangat menakutkan bagi teman-temannya. Nah, ini dia orang yang sedang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Ucap Rio. Ada apa nih? Tanya Andi. Ini loh, kan besok kita udah liburan semester. Nah, Ferry ada rencana nih buat healing. Kamu mau ikut nggak? Gendis menjelaskan. Wih, boleh tuh. BTW, healing itu apa ya? Tanya Andi. Sontak pertanyaan Andi bikin keempat kawannya pun tertawa terbahak-bahak. Kamu ini loh Andi, udah di kota 2 tahun masih belum paham kata healing. Hahaha, ejek Rio yang masih tertawa. Hehehe, ya kan aku belum pernah dengar itu kata. Maklum lah, aku kan orang kampung, nggak tahu kata-kata apa itu tadi. Healing. Healing itu liburan Andi. Ini rencananya kita mau pergi ke Kampung Jati yang dekat kampungmu itu, jawab Gendis. Bener tuh, kalau ngajak kamu kan nggak perlu sewa pemandu segala jadinya. Pemandu kamu yang udah tahu kampung itu plus gratis, WKWK, tambah Ferry. Apa? Ke Kampung Jati? Tanya Andi dengan terbata-bata. Iya, emang kenapa kok kamu kayak takut gitu dengar kampung itu? Tanya Anis penasaran. Kalian yakin mau ke sana? Setauku ya, kampung itu sangat aneh banget. Dulu orang tuaku pernah cerita jika kampung itu kampung yang aneh. Tapi jujur sih, di balik misteri kampung itu ada keindahan alamnya yang sangat cantik. Wah, jadi nggak sabar pengen ke sana. BTW kita fix jadi ke sana nggak? Tanya Anis dengan antusias. Gimana nih, kamu jadi ikut kita nggak? Ayolah, sesekali ikut kita liburan. Kamu nggak pernah loh, sekalipun ikut. Entah alasan inilah, itulah, macam-macam, ucap Anis. Gimana ya, aku agak ragu, bukannya nggak mau dengan kalian. Tapi walaupun kampung itu katanya dekat dari kampungku, buktinya ya lumayan jauh. Dari kampungku aja jaraknya sekitar 30 km. Itu pun 5 kilometernya harus jalan kaki untuk sampai ke kampung itu. Dan kalian tahu, kampung itu juga masih misterius sampai sekarang. Alah, itu kan cuma perasaanmu aja nih. Kan kita nggak tahu sebenarnya kampung itu bagaimana. Toh, jangan seuzon dulu nih, sebelum tahu hal yang sebenarnya, balas Gendis. Iya, udah deh, aku malu wae, kata Andi secara ragu-ragu. Oke, sip. Jadi kapan nih, guys, kita berangkat ke sana? Besok. Rabu aja. Gimana sekarang kita siap-siap dengan barang kita? Kalau soal kendaraan pakai mobilku aja, ucap Ferry. Oke, sekarang kan masih Senin. Besok pagi sekalian siapin baju celana buat kita nginep di sana. Katanya di sana ada penginapan, jadi kita di sana sekitar 2 hari 1 malam, kata Gendis. Setuju. Sekalian, Dis, besok ke pasar sama aku beli bahan buat bakar-bakar. Sekalian sosis, daging, minuman. Kan biar seru malamnya kita bakar-bakar, jelas Anis. Oke, sampai ketemu besok ya, guys. Kalian pulang dulu, mempersiapkan semuanya supaya besok nggak keteteran. Berangkat dari sini pagi aja, janjian di rumahku. Soal motor kalian dititipin di sini aja. Oke, sampai ketemu besok, guys. Gendis mengakhiri. Keesokan harinya pun, Gendis dengan si Anis pergi ke pasar buat membeli perlengkapan alat bakar-bakar dan berbagai macam daging dan sosis. Mereka pergi berboncengan. Mereka pergi ke pasar setelah subuh supaya tidak terlalu panas. Sedikit cerita, Gendis dan Anis jarak rumahnya tidak terlalu jauh, hanya saja berbeda RT. Bisa dibilang mereka adalah bestie abadi, karena mereka telah berteman dari TK sampai kuliah sekarang ini. Setelah Andi pulang dari diskusi kemarin, Andi masih memikirkan rencananya dengan teman-temannya yang akan pergi ke Kampung Jati. Andi masih ragu ikut dengan teman-temannya, tapi mau bagaimana lagi, dia tidak enak menolak teman-temannya. Itu hanyalah mitos. Semoga saja tidak terjadi apa-apa, batin Andi. Setelah itu pun, Andi merebahkan badannya di kosannya itu. Niatnya hanya mau sekedar berbaring.
Andi justru tertidur dengan nyenyak padahal masih jam 5 sore. Konon kata orang zaman dulu, tidur sore itu dilarang atau pamali karena bisa menyebabkan gila dan linglung apabila terlalu sering. Waktu tidur Andi bermimpi didatangi kakek-kakek yang berpakaian serba hitam dan memegang tongkat, juga memiliki kumis dan jenggot yang sudah memutih. Dan ketika itu kakek itu berkata, "Cu, kamu urungkan saja niatmu pergi ke kampung itu. Kampung itu sangat berbahaya buat kalian. Akan sangat susah kalian keluar dari kampung itu setelah kalian masuk," ucap kakek misterius itu. "Kakek siapa? Kenapa kakek tahu kalau kami mau pergi ke kampung Jati? Apakah kakek seorang peramal?" tanya Andi penasaran. "Kamu belum saatnya mengenalku. Aku hanya mengingatkan jangan pergi ke desa itu," tegas kakek itu. Setelah itu pun Andi bangun dari tidurnya dengan napas ngos-ngosan seperti habis berlari 10 km. Mimpi apa itu? Tadi kenapa terasa nyata banget? Perasaanku jadi tidak enak. Apakah itu pertanda buruk? Batin Andi. Setelah itu pun Andi pergi ke kamar mandi untuk mandi dan melanjutkan untuk sholat maghrib. Maklum, Andi dididik orang tuanya untuk tidak meninggalkan perintah agama. Dia sangat taat, tidak pernah satupun ia meninggalkan sholatnya. Lanjut cerita Gendis dan Anis. Setelah itu pun Gendis dan Anis sampai di pasar dan langsung pergi mencari bahan-bahan yang diperlukan. "Nis, ada klepon kayaknya, enak beli yuk," ajak Gendis. "Boleh, gas lah, aku juga pengen, udah lama nggak makan klepon." Klepon adalah makanan tradisional yang klepon berasal dari Jawa, tapi juga dikenal di Sumatera dan Sulawesi. Bahkan legenda juga sampai ke Malaysia, yang mereka sebut dengan nama onde-onde. Bahan makanan ini sangat simpel, hanya terdiri dari tepung kanji, daun pandan, dan gula aren atau gula merah. "Permisi mbah, mau beli kleponnya, satunya berapa nggih?" ucap Gendis dengan sopan. Ada Cah Ayu, sini nduk, cicipi dulu klepon Simbah," ajak Simbah tersebut. Kemudian Gendis dan Anis pun mencicipi dagangan Simbah tersebut, dan tidak diragukan lagi bahwasanya makanan itu sangat enak di lidah Gendis dan Anis. "Wah, enak banget mbah. Ini Simbah yang buat sendiri?" tanya Anis dengan kagum. "Cah Ayu bisa saja, memang ini Simbah yang bikin sendiri. Ngomong-ngomong, kalian mau pergi kemana kok barang belanjaannya banyak banget?" tanya Simbah tersebut. "Oh, kami mau pergi liburan ke kampung Jati mbah, buat ngisi waktu luang," jawab Gendis. "Kampung Jati? Kalian benar-benar mau ke kampung itu?" Pertanyaan itu pun sontak membuat Gendi dan Anis saling menatap. "Memang ada apa mbah dengan kampung itu?" tanya Anis penasaran. Simbah tidak tahu Cahyo, tapi dulu katanya kampung itu sangat misterius. Ada juga yang mengatakan kalau kampung itu sangat berbeda semenjak ketua adatnya meninggal secara tidak wajar dan digantikan dengan ketua adat lainnya yang entah dari mana asalnya, tetapi bukan orang asli kampung Jati itu. Konon juga kampung itu sering menumbalkan manusia untuk korban sesembahan mereka. Simbah tidak bisa menceritakan lebih banyak karena Simbah hanya tahu itu. "Lebih baik kalian batalkan saja niat kalian." Perkataan pedagang klepon tersebut membuat Anis menjadi ragu dan takut kalau cerita tersebut benar-benar ada. "Ih, serem banget Dis. Batalin aja ya, aku takut nanti di sana malah kenapa-napa lagi," ucap Anis dengan takut. "Halah, itu hanya mitos. Zaman sekarang mana ada hal begituan, hahaha," kata Gendis. Seraya tertawa karena merasa lucu. Anita percaya dengan hal begituan. "Intinya Simbah sudah memperingatkan kalian untuk tidak pergi ke sana. Kalau kalian tetap nekat, mungkin kalian tidak bisa kembali dengan selamat," ucap Simbah tersebut seakan tahu akan akhir dari perjalanan Anis dan kawan-kawan. Jangan gitu dong mbah. Kok malah Simbah kayak ngancem kita gitu? Terserah kami dong, mau pergi kemana aja toh. Simbah bukan siapa-siapanya kami," kata Gendis sambil marah-marah. Karena menurutnya Simbah penjual klepon itu seperti mengancam mereka. "Terserah kalian mau bagaimana Cah Ayu. Intinya Simbah sudah mewanti-wanti kalian supaya tidak pergi. Itu hak kalian mau mendengarkan nasihat Simbah ini atau tidak. Intinya Simbah sudah memberi tahu kalian," pungkas Simbah tersebut dengan lembut. Setelah itu pun Gendis dan Anis membayarnya lalu akan pergi ke rumah setelah semua peralatan dan bahan sudah dibeli mereka. Di dalam perjalanan Gendis yang membonceng Anis masih saja mengomel karena Simbah penjual klepon tadi.
Aku sebel, Dennis. Kenapa tadi Simba penjual klepon seakan ngancem kita supaya nggak pergi ke kampung Jati? Udah kayak orang paling benar aja. Ya, namanya orang tua, Andis. Mungkin Simba tersebut punya pikiran sendiri. Maklumlah, namanya orang tua. Jawab Anis menenangkan sahabatnya yang masih tersulut emosi. Entahlah, Nis, jawab Gendis singkat. Jangan lupa subscribe, like, and share, komen di video ini. Semoga bermanfaat.